Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke part selanjutnya. Mungkin Ini part kita 4 kali ya, gue juga rada lupa. Ini gue singkat aja. Tadi kita cuma sampai bagian C, langsung ke bagian D, operasional. Sebenarnya nulis ya operasional bahan. Yaitu tergantung orangnya aja ya, bisa apa enggak. Bukan bisa apa enggak, maksudnya tuh dibolehin apa enggak. Enggak ada yang masalah. Cuman ditulis keuangan buat bisnis, ada perbedaannya yaitu antara ketika ini gue copy dari sini ke sini, langsung gue isi ya, isinya ini, langsung prak jadi di sini. Gaji karyawan tadi sisa 5 ini belum ada. Nah, ini langsung gue isiin. Gaji, makan, bensin. Itu adalah hal yang bukan dimasukin emang sih itu dimasukin di awal. Cuman maksudnya karena ini masih pemula, gue juga ngajarinnya juga belum banyak yang bisa gue ajarin ke orang-orang. Gue bikinnya tuh biar gampangnya aja. Barang-barang yang kayak gaji, gaji, terus makan, terus bensin, kita masukinnya itu di biaya tetap gitu kan. Karena kenapa? Kita di awal ini keluarin dulu yang bahan-bahan yang benar-benar buat modal gitu. Karena pertama sebelum kalau karyawan kan biar dia kerja dulu, baru ntar bulanannya akhirnya di gajian kan. Walaupun mungkin makannya tiap hari makan gitu, cuman hitung ke makannya nanti kan pas di akhir bulan dia makan berapa gitu. Walaupun kita udah sih kamu makan 15.000 ya sehari berarti sebulan sekian sekian sekian. Tapi kita masukin itu di beban bulanan gitu, bukan beban modal awal gitu. Jadi yang kita hitung ini pertama adalah beban modal awal kayak gitu. Di sini ada biaya uji kualitas air laboratorium pada Dinkes, di mungkin dinas kesehatan ya. Karena ini uji laboratorium, lu bayar, gua nggak tahu prosesnya kayak gimana. Cuman ketika lu bayar ke ke orang lah, ke suppliernya bayar ini, ketika kita keluar 250.000 nanti dites ya kan. Tapi hasilnya apa kan? Hasilnya cuman kayak ini segini 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 segini, barangnya nggak berbentuk apa namanya, hasilnya itu nggak berbentuk barang yang kita simpan, nggak kayak kursi, nggak kayak depo air, nggak kayak motor, nggak kayak besinya gitu, nggak kayak meja gitu kan, nggak kayak galon gitu nggak bisa pegang. Makanya dia dimasukin ke keuntungan gitu. Karena apa ke keuntungan ya, karena itu termasuk dari biaya-biaya bulanan gitu jadinya gitu, kayak gitu. Karena kan dia kita keluar ya cuma buat dapet sesuatu yang ya udah hasilnya kayak gimana. Nah itu. Terus pengeboran sibel, gua nggak tahu pengeboran sibel tuh kayak gimana, cuman kalau namanya pengeboran ya kita semua tahu ya itu ngebor air palingan, karena ini bisnis bisnis air. Kalau kita keluar 10 juta terus bentuknya apa gitu, kalau bentuknya cuma lubang doang terus lu masukin selang ke situ, ini tetap kita masukin, kita keluar dari 10 juta ya udah kita rugi di 10 juta, karena apa, lubang nggak bisa dijual gitu coy. Lubang juga kayak sama hasil lab juga nggak bisa dijual kan, mau apa kayak gitu. Jadi itu masuk kita ya keuntungannya ya kepotong dulu, sekitar ya segini nih, 10 juta sama 250 juta. Kalau yang gaji karyawan makanan bensin ini gue bisa delete dulu atau mungkin ntar aja kita lewatin. Soalnya yang bisa di delete tapi ntar kita buat di bulan misalkan ini bulan Januari ya mulainya kita, ya udah nanti itu gaji karyawan makan sama bensin masuk di Januari akhir kayak gitu. Untuk itu baru sampai sini. Terus selanjutnya kita masuk 1 tahun. 1 tahun ya. Ini langsung ya. Ini per bulan, ini bulan Januari. Anggaplah kita mulai dari bulan Januari. Total penjualan 199. Gua nggak tahu kalau bisnis air itu dia itu beli air dulu apa enggak gitu. Soalnya ada beberapa yang beli air dulu sih baru mungkin boleh gue catat di sini ya. Dia beli air, Risa ini beli air dulu atau emang ngambil dari sumur? Sumur yang tadi dibor. Kenapa harus diketahui di Royal itu kita mau beli air tuh di kalau nggak salah biru biru water apa ya, dia tuh ngambil dari Bogor dikirim terus tiap hari kayak gitu, jadi dia beli gede nggak ngebor, dia cuma tempat deponya doang kayak gitu. Tapi kalau misalkan anggaplah dengan keuangan ini, hmm, nanti Risa sendiri bakal chat ke gue mungkin ini ternyata beli airnya, oh ya udah, tapi kalau dia nggak beli ya udah berarti nggak ada air, yang nggak ada biaya keluar untuk beli air, maksudnya itu aja sih. Anggaplah ini kita ngambil air dari bawah tanah. Terus total penjualan di nomor sini ada 159 transaksi, jenis transaksi penjualan. Kalau harga satuannya 4.000,
maka keuntungannya 756. Cuman yang jadi masalah lagi kedua di sini galonnya itu dari orang apa dia yang jual. Perbedaannya adalah misalkan si Ujang dari rumahnya bawa galon sendiri. Berarti kan yang kita galon di rumah Risa ini, di bisnisnya Risa ini nggak keluar. Yang tadinya kita beli, ya beli tadi berapa ya? Kita beli galon ini 33.000 satu piece-nya, berarti kita nggak keluar gitu, kita nggak rugi 33.000 kayak gitu. Tapi kalau misalkan galonnya juga dijual, berarti di sini harus ada yang dikeluarin lagi gitu. Cuman kalau ngeliat dari data ini galonnya sih bawa sendiri. Cuman kita coba kita pause, kita tanya dulu ke orang. Oke nih ya, kita lanjut. Eh, Tadi udah nyampe di pendapatan bulan Januari. Oke lah, kita anggap ini beli bahannya udah kelar ya. Langsung aja biar cepet. Kita beli bahannya udah kelar. Ini langsung nih sama Risa bisa dipakai buat kedepannya. Pertama kita cek, anggaplah mulai di Januari. Gue juga nggak tahu sih dimulai kapan, tapi anggaplah ini mulai dari Januari. Kita cek di sini. Ini adalah dari Word-nya Risa. Uh, Bulan Januari total penjualan 159 galon. Bentar ya, gue balas chat dulu. Total penjualan 199 galon, ya udahlah, alhamdulillah ya, ini langsung 199 gitu, jadi kita nggak capek nulisnya, langsung aja. Total penjualan Januari 2016 sebanyak 199 transaksi. Iya, salah. Ini eh, belum di border permisah ya. Ini warna hijau nih, kita masuk di Januari, tulis kali ya Januari biar keren dikit. Masuk di Januari. Total penjualan 2000 penjualan Januari 2016 sebanyak 199 transaksi. Langsung aja, penjualannya 796. Duit masuk 796. Tuh 23. Tuh, duit masuk 796 ya kan? Duitnya masuk terus hmm, ya kan? Duitnya masuk 796 13 13. Duitnya masuk 796. Karena kita nggak beli air, karena kita nggak keluar duit galon, ini dia masuk ke keuntungan. Keuntungan bener nggak ya? Iya bener keuntungan. Karena kan satu, di Risa ini, Risa nggak keluar, nggak jual ininya, nggak jual apa namanya, galonnya tetap masih 150 piece. Terusnya lagi airnya juga kan Risa nggak beli dari orang, ngambil dari bawah tanah ya, artinya itu gratis. Berarti pure dia dapat 796 masuk. Lihat ya, ini saya ulang ya. Di sini kelebihan sih. Di sini 796. Kalau misalnya saya hapus, truk dia masih punya utang, kita ruginya masih minus di angka 10 juta 250. Tapi karena ada pemasukan 796, nah alhamdulillah. Akhirnya berkurang dari 10 juta jadi 940.000. Nah gitu. Tapi ini masih rugi, keadaannya masih rugi. Lanjut, gaji karyawan 10 ribu per hari. Karyawannya mungkin ada 30 orang. Ya kan, jumlah 30 orang, satuannya itu sehari 10 ribu. Berarti selama 1 bulan untuk 30 orang adalah 300 ribu. Tulis di sini. Gaji karyawan Jan 2016, Jan aja ya, langsung ya. Juga Jan aja. Dan 2016 30 orang langsung add 10.000, jadi satu orang 10.000, kita keluar, Risa keluar berapa, 300.000 itu 23, benar, di expense. Kenapa di expense? Keuntungan, karena ya duitnya emang begitu, emang harus di
keuntungannya karena ya emang gitu. Ntar penjelasannya eh, pas ketemu aja lah. Selanjutnya bensin selama Januari 20 liter 7.000. Tulis bensin Januari, bensin Januari dan 2016 20 liter 7.000. 1 liter kan 7.000 berarti keluar duit 140. Tulisnya di mana sama keuntungan juga. Tutup tisu, tutup dan tisu. Tutup galon dan tisu di Januari 2016. Kita ngejual banyak 9 piece karena kan total galonnya ada 159 piece. Nah, lanjutnya lagi tadi beli. Nah, ini berarti satunya kan 500 kali 199 berarti 99.500. 99.500. Berarti Risa dapat 99.000 ya, 100.000 lah ya, 100.000 kurang gope. Tapi Risa di sini keluar tadi mana sih? Tutup. Tadi di sini ada 1.000 kulakan tutup dan tisu. 1.000. Kalau satunya berarti 145 perak. Nih ya, kan kita keluar duit 145.000, dapatnya 1.000 piece. Berarti 145.000, yang ini sama ini sama ya, dibagi 1.000, hasilnya kan 145 perak. Nah, ini berarti di sininya sama dengan 145 perak dikurang 199 sama dengan 28.000. Iya. Nah, kayak gini. Jadi, si tutup dan tisu ini keluarnya 199. Dari yang tadi bentuknya tutup, bentuk barangnya tutup, kita jual gope gitu. Nah, hasilnya, untungnya sama dengan cashnya dikurang sama dengan ini, 70.000 gitu. Jadi jangan bilang untung tutup. Alhamdulillah ya kita jual tutup sebanyak 199 piece sama tisunya itu dapat 99.500. Ya enggak gitu. Karena lu potong dulu sama belinya tuh awalnya berapa. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini bulan Januari udah segini. Kita pause dulu sebentar ya, hitung lagi. Oke, lanjut ya. Jadi ini ceritanya buat bulan Januari udah selesai. Terus kita langkah lanjutnya adalah lanjut ke bulan Februari. Nah, untuk bulan Februari, sheet-nya nggak boleh di sini. Harus dirubah lagi. Jadi ini neraca Januari, gue rubah lagi. Terus di sini kita buat baru namanya neraca Februari. Anggaplah ini tahunnya 2016 ya. Kenapa sih salah. Ini berarti 1 tahun. Nah, ini kita ganti neraca. Ini kan masih polos nih. Gue ganti dulu neraca Februari. Dari sini copy semua, rak, pindahin ke sini, rak gitu. Lalu kenapa sih harus dipisah? Ketika lu buka di neraca Januari, lu kan beli bahan, beli alat, terus persiapan semua, terus baru langsung dagang. Keuntungannya berapa, ruginya berapa, ya udah segini gitu. Jadi di bulan Januari itu lu masih rugi 9.800.000 kayak gitu, belum ditambah modal awalnya berapa kayak gitu. Tapi buat di Februari, biar tahu bisnis lu maju apa enggak, kita harus mulai lagi keuntungannya dari nol. Kenapa dari nol? Kalau dari nol lu tahu bisnis lu ini naik nggak nih bulan Februari gitu. Walaupun ntar masih kelihatan modalnya masih ada berapa kayak gitu. Lanjutnya adalah kita udah dapet nih bulan Februari kayak gini. Cara paling
Pertama adalah kita tuh di sini kan masih kosong nih. Ini harus kosongin dulu. Semuanya ini kita kosongin, kita bersihin aja deh. Kita delete gini. Terus yang ini trap trap no fill. Yang ini no fill. Terus yang ini juga kita delete. Udah kelar. Ininya kan 000. Nah, ini kita isi di sini pertama ngambil data dari sini adalah pembukuan Januari 2016. Ini cashnya ini kita tulis di sini minus 39641 minus 39641 itu 23 614 deh 614.500 39614.500 31914 39614.500 di sininya 0. Oh iya tadi gue lupa ngejelasin. Di Januari ini cash ini duit cash ya. AR ini piutang. Piutang artinya tuh Risa dan keluarga Risa diutangin sama orang gitu. Contohnya si besok main ke rumah Riz, gue mau minum gitu. Dia bawa keluarganya tuh satu RW, ternyata dia minum tuh 20 galon. Di minggu pertama, minggu kedua 20 galon, minggu ketiga 20 galon. Akhirnya dia ceritanya bawa keluarga 60 galon. Tapi ngutang gitu. Nah itu lu udah dapat untung, cuman duitnya masih di orang lain. Nah itu disebutnya piutang. Terus inventory adalah barang yang dijual. Nggak cuma dijual sih, aset juga kayak depo air itu juga nggak bisa dijual kan gitu. Cuman itu masuk di inventory. PPE prepaid goodwill itu ntar aja. Kalau yang perlu lo tahu nih, pertama ini cash, piutang, inventory udah 3 aja nih. Terus yang ininya liabilities nih, hutang ke supplier, hutang ke bank, PP-nya nggak usah. Ntar ini sisanya ntar ngikutin. Kayak gitu. Lanjut ya. Ini piutang ya lu diutangin sama orang nggak ada. Ya kan? Terus barang-barang lu aset lu ada berapa? Ada 2971, 29, 145, 145. PPE nih 0, nih 0, nih 0. Hutang ke supplier lu nggak ada tadi bilang di telepon, ini juga nggak ada, hutang ke bank apalagi nggak ada. Modal murninya, gue nggak tahu ini berapa, cuma ini masih 0. Ntar kalau misalkan bokap lu bilang modalnya sekian, ya udah ntar ketahuan. Returning earning artinya laba ditahan. Misalkan lu bulan Februari untungnya 10 juta, terus bulan Februari kan nggak boleh difoya-foyain gitu, lo harus taruh dulu kayak gitu. Nah itu disebut laba ditahan. Kalau di sini laba ditahannya 0. Kalau masih bingung wajar, ntar gue terangin. Di sini keuntungannya itu adalah masih minus sih 9823.355 9823 tulis minus 9823.355 betul nggak ya 9823 9823 9823 355 limanya kebanyakan. Nah buat ini pembukuan Januari iya benar. Terus nah selanjutnya karena ini bagian ini harus kosong supaya tahu untungnya berapa nanti di bulan Februari, di situ tulis lagi laba ditahan. Ininya tetap aja nih biarin kosong 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 kosong, nggak usah diisi ya, kosongnya itu biarin aja kosong 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 kosong. Nah, ya bu. Oke lanjut sambil kita download download. Selanjutnya, yang dulu nih filenya. Lanjutnya ya. Oh ya, disebut ini laba ditahannya sebersih kosong-kosongin aja. Biar gampang ya, biar bersih aja kosong 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 kosong. Nah, pasti ini sama dulu 982335. Ini sama ini harus balance. Harusnya putih sih warnanya. Merah ya dia. Nah, pokoknya ini buat dijadiin 0. Maka yang harusnya ini biar 0 terus masukin ke sini. Di sini ditulis 9823.355. Jadi ini 0. Tapi ini kan ini 0, ininya 9823 minus. Nah, ini pindahin ke returning. Minus 9823.355.
Nah, udah. Jadi lu masih rugi sebenarnya segini nih. Angkanya tuh lu rugi 9 juta ini. Sebenarnya masih ada modal yang ditanam sih kayak gitu. Cuman ini dulu deh ya. Semoga lu nggak bingung. Lanjut ya. Ini bulan Februari. Ini Januarinya udah. Terus kita buat dulu Februari. Ini Januari, ini Februari. Februari udah di copy. Yang sini bulan Februari 2016. Ini Januari 2016. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Penjualan 219 6 galon. Biar gampang kita cukup. Penjualan ini 219. Sip. Ini putihin aja novel. Ini juga Februari. Gajinya tetap. Bensin 20.000 tetap. Tisunya 219. Oke. Ini merahin aja dulu. Ini nggak usah dipakai nih nomor 5 sama 6. 5 sama 6 nggak dipakai, 5 6 nggak dipakai. Apa nggak dipakai ya ini deh. Dulu kita lihat aja. Oke, sip. So good, nggak ada masalah. Ini kita buang dulu. Ini nggak usah total beban-beban begini. Soalnya langsung masuk ke neraca Februari, kita geser. Total penjualan 219. Tulis lagi. Tulisnya total penjualan jangan. Total penjualan. Tadi ya kan gitu kan. Total penjualan Feb 16. 219. 9 Februari. Total penjualan 219 876. 876. Itu 23. Lihat ya, nggak ada galon yang keluar. Untungnya 876. Listrik harusnya masuk, cuma ntar kita rapihin. Terusnya lagi air masih gratis 876. Selanjutnya gaji sama kayak tadi. Gaji 2000 kopi taruh sini. Gaji Februari 2016. Terusnya tetap gaji 300.000. 300.000 dikurang diuntung di sini. Expense terusannya bensin 20 liter masih sama. Bensin jangan 20 liter, banyak juga bensinnya. Bensin fat ini 140. Ini tetap di sini. Terusannya lagi tutup tisu. Tutup tisu Feb 2016. Karena ini 219 sama kayak tadi.
109.500. Harga modalnya itu kan 145. Jadi di sini minus 145 ini harga modal ya. Satu tisu sama satu cup, satu tutup dikali 209 transaksi. 315 baru cari untungnya. Untungnya 77.000 kayak gitu. Jadi bulan Februari omsetnya 500.000. Februari udah selesai. Nah, oke. Lanjut lagi kita buat lagi nih karena Februari udah kelar ya. Salah nih. Ya benar. Ini Februari udah kelar, kita buat lagi satu yang baru itu neraca Maret